Coba teman-teman lihat dua graf ini. Ya. Ada graf yang di kiri, anggaplah ini graf G. Ya, ada graf yang di kanan, anggaplah ini graf H. Ini dua graf yang berbeda ya, karena kita kasih nama yang berbeda. Ya. Apakah graf yang di kiri dengan yang di kanan sama? Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Ya titiknya aja udah berbeda gitu kan. Yang satu namanya A, B, C, D, E, F, yang satu P, Q, R, S, T, U gitu. Ya dua buah graf kita katakan sama kalau himpunan titiknya sama, himpunan sisinya juga sama. Ya. Nah kalau di sini sisinya kebetulan nggak dikasih nama, jadi sisinya adalah pasangan titiknya doang gitu. Ya. Gitu. Karena ini himpunan titiknya juga udah berbeda, maka dia grafnya berbeda. Tapi himpunan titiknya itu ekivalen. Maksudnya ekivalen apa? Masih ingat nggak? Dua buah himpunan dikatakan ekivalen kalau kardinalitasnya sama, kan? Ya. Ini sama nih, titiknya ada 6 juga nih. A, B, C, D, E, F, 6, P, Q, R, S, T, U, ada 6. Titiknya ekivalen. Nah, kalau titiknya ekivalen, kita cek apakah relasinya itu mirip nggak sama graf G. Kalau relasinya mirip, ya, artinya kita punya sebuah pemetaan dari titik-titik graf yang ada di sebelah kiri ke titik-titik graf yang ada di sebelah kanan, maka kedua graf itu nggak kita katakan sama ya, tapi kita katakan isomorf, ya, memiliki bentuk yang sama. Makanya gimana? Ya kita bayangin graf kayak gini, ya. Kalau kita bayangin, oke, aku pakai ini aja deh, sebentar. Bentar ya. Jadi grafnya gini, A, B, C, D, E, F, ya, kotak, terus di tengahnya ada dua, ini yang satu pet ya. F, oke, kita akan coba bikin ulang di sini. Ya. Ini Q-nya, mau kita pindahkan ke sini, itu nggak masalah. Tetap graf yang sama. T-nya mau pindahkan ke sini, P-nya mau kita pindahkan ke mana lagi gitu. Ya, itu dia tetap graf yang sama. Oke. Nah, sekarang kita punya graf yang di sebelah kiri ini. Gitu. Ternyata titiknya banyaknya sama kayak graf yang kanan. Tapi apakah sisinya menyesuaikan? Gitu. Maksudnya kalau A-nya ini kita ubah jadi suatu titik di sini, ya, B-nya kita ubah jadi titik lain di situ, maka dia bisa berubah bentuknya nggak? Bentuknya masih tetap dianggap sama nggak? Gitu. Kalau misalnya sama, dia isomorf, meskipun titik-titik yang berbeda. Kita akan cobain aja. F-nya ke T, ini. Iya. Oke, F ke T, E-nya ke P. P, E-nya ke P. Oke, terus yang lain? Terus B-nya ke B-nya ke Q. Q. Ya mau nggak mau ya, karena dia tetangganya F, berarti ke Q kan. Nah, terus A-nya ke U ya, Pak? Kayaknya ya. ya ke U bisa, ke R bisa sebenarnya. Kok ini ada yang masih belum nyangkut? Oke, A-nya ke U dulu deh, kita coba A-nya ke U. Nah, kalau A-nya ke U berarti D-nya ini mau nggak mau dia harus ke S ya. Nah, berarti C-nya ke R. Oke. Oh, ternyata bisa nih mepet. Gitu. Kita punya pemetaan kayak gini. Anggaplah fungsinya F. Ya. F dari A
ke mana A tadi? Nggak kelihatan. Oh ini A ya, ke U. Dari A ke U. F dari B ke Q. F dari C ke R. F dari D, mana D? Ya, di bawah ini ya. Ya betul. F dari D-nya ke S. F dari E, E-nya yang ini ya, ke P. F dari F ke T. Oke. Nah, dengan pemetaan ini, maka bentuk graf pertama tadi bisa berubah jadi bentuk graf yang kedua. Ya. Ya. Fit banget kan? Ngepas banget. Nah, maka dari situ kita bilang bahwa graf G dan graf H itu isomorf. Ya. Nah, isomorfisme ini kepake kemana ya? Banyak. Ya. Maksudnya kita bisa menyederhanakan bentuk dari grafnya, dan kalau misalnya dia isomorf dengan graf lain yang kita sudah nemu solusi pada graf itu, ya udah tinggal kita sesuaikan aja. Oh, apa namanya, ternyata untuk graf yang bentuknya seperti ini, ya itu solusinya gini. Ya, bentuknya berbeda, tinggal kita ubah aja solusinya. Kita sesuaikan sama bentuk yang baru. Gitu. Ya. Nah, kita bisa lihat dari matriks ketetanggaannya juga gitu. Asal kolom sama barisnya itu sesuai, ya maka nanti kita akan punya matriks ketetanggaan yang sama. Ya. Dan dari satu buah matriks ketetanggaan, kita bisa bikin 2-3 graf yang berbeda, dan graf-graf itu akan isomorf. Ya. Contoh, di sini kita punya matriks ketetanggaan kayak gini. Ada loopnya di sini nih, di tengah. Ya, titik ketiga dengan titik ketiga ada loop. Kita bikin 2 graf. Kalau aku serahin apa namanya matriks ini ke 5 orang yang berbeda gitu ya, bisa jadi grafnya akan digambar dengan 5 cara yang berbeda. Tapi grafnya itu akan isomorf satu sama lain. Ya, contoh 2 nih. Ada graf G sama graf H. Yang kiri sama kanan. Gambarnya beda, satu gambar pakai kotak, satu gambar pakai kayak kipas. No problem gitu. Satunya ini kita tarik ke bawah, 5-nya tarik agak ke kanan sedikit, 4-nya tarik agak kiri sedikit, 3-nya ke bawah, kita akan punya bentuk yang di sebelah kanan. Ya, dia isomorf. Bahkan ini dibilang graf yang sama karena labelnya, ya, nama-nama titiknya, nama sisinya itu sama. Itu isomorfisme. 2 buah graf dikatakan isomorfik jika terhadap korespondensi satu-satu antara titik dan antar sisi pada graf G dan H, sehingga hubungan kebersisiannya tetap terjaga. Di sini nggak perlu himpunannya sama, ya, asalkan kita punya tadi korespondensi satu-satu, ya, ada fungsi yang bijektif, ya, antara titik dan antara sisi di graf G dan graf H, maka dia isomorf. 2 graf yang isomorf itu kita bisa bilang graf yang sama kalau misalnya labelnya kita hapus. Ya. Meskipun nama titik dan sisi yang berbeda. Yang isomorf kayak apa? Ini contohnya. 2 graf ini isomorf. Gimana caranya ya? Tinggal dibayangin aja. Tarik kemana, nanti kita akan bisa bikin graf yang satu jadi yang ini. Yang ini juga isomorf. Oh, ini kubus, Pak. Yang ini kayak gambar permata gitu kan, dilihat dari atas, ya. Ini isomorf juga. Graf ini punya nama lain, namanya hypercube. Ini adalah graf hypercube. Hypercube dimensi 3. Ya. Kenapa dimensi 3 ya? Karena ini kelihatan kayak kubus di dimensi 3. Hypercube dimensi 2 gimana? Kotak doang. Ya. Hypercube dimensi 1 garis doang. Ya. Hypercube dimensi 4 kubus tapi 4 dimensi.
minggu depan kita akan bahas tentang keluarga-keluarga graf yang seperti itu. Ya. Kita bisa gambarkan seperti ini atau seperti ini untuk hypercube dimensi 3-nya. Ya. Yang bawah ini, tiga graf ini, itu juga isomorf. Ya. Ini apa? Ini namanya graf Peterson. Peterson itu nama orangnya, pakai E atau pakai O ya? Pakai E kalau nggak salah deh. Nah, ya. Dia punya 10 titik, ya. Tiap titik terhubung dengan tiga titik lain, dan formasinya seperti ini. Dari sini bisa kita bentuk jadi ini, bisa kita bentuk jadi ini. Karena dia isomorf. Oke. Nah, gimana caranya kita menentukan isomorf atau enggak? Kita bisa ngecek bertahap. Ya, kita cek dulu apakah dia punya titik yang sama atau enggak. Ya, habis itu kita cek apakah dia punya sisi yang sama atau enggak. Ya, jumlah dulu deh, jumlah yang paling gampang. Kita ngelihat, oh titiknya ada 5, yang satu lagi titiknya ada 6. Kan nggak mungkin kita bisa punya fungsi bijektif kan kalau 15, 16, ya kan? Nah, pasti ada yang nggak kebagian di situ. Ya, antara dia jadi bukan fungsi, ya, atau fungsinya jadi nggak injektif. Nah, kita cek titiknya dulu. Kalau banyak titik sama, oke, kita lanjutkan. Kalau banyak sisinya sama, kita lanjutkan dulu. Habis itu kita ngecek titiknya berderajat sama atau enggak. Maksudnya berderajat tertentu sama atau enggak gimana ya? Kita urutin aja. Oh, di graf pertama itu derajatnya 3, 2, 2, 1. Misal. Di graf kedua, ya meskipun jumlah titik sama jumlah sisinya sama, tapi kalau formasi derajatnya enggak seperti ini, maka dia pasti tidak isomorf. Kenapa ya? Kita nggak bisa petain. Ya. 3, 2, 2, 1. Yang satu lagi adalah 2, 2, 2, 2. Gitu. Ya, jumlah sisinya sama tuh. Nah, tapi kita nggak bisa petain. Karena yang derajat 3 di graf pertama, nggak bisa kita petain ke titik manapun. Karena nggak ada yang derajat 3 di graf keduanya. Ya. Gitu. Habis itu tinggal kita tentukan korespondensinya. Walaupun sama 3, 3, 2, 2, 1 gitu. Walaupun sama ya. Nah, ini juga 3, 2, 2, 1 ya. Belum tentu isomorf. Kita harus ngecek benar nggak bisa kita pasangin. Kalau dipasangin ternyata ada yang meleset, ya oke, gagal. Gitu. Dia tidak isomorf. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak isomorf. Cuma enaknya adalah kita nggak perlu ngecek semua. Kalau dari yang paling atas itu udah ketahuan gagal, ya udah ke bawahnya juga pasti akan gagal. Gitu. Ya. Secara visual juga bisa kayak tadi, kita tarik aja. Oh, yang garis ini, titik ini kita tarik ke sana, titik ini kita tarik ke sana. Match, Pak. Bisa. Dia isomorf. Nah, istilah lain yang kita pakai di dalam graf adalah regular. Ya. Sebuah graf kita sebut graf reguler kalau derajat tiap titik-titiknya sama. Semua titik mempunyai derajat yang sama, maka grafnya graf reguler. Ya, kita sebut K reguler kalau derajatnya itu K. Ya. Banyak derajatnya itu K. Ya. Graf reguler juga disebut sebagai graf teratur, ya, karena reguler. Ya. Reguler bahasa Inggrisnya kan regular, ya, diterjemahkan ke Indonesia reguler atau teratur. Saya lebih sering pakai reguler, ya, cuma ada yang menerjemahkan pakai teratur, nggak masalah. Ya. Nah, contoh ini, kita sebut ini graf C. Ya. Kita punya 3 titik, kita punya 3 sisi. Derajat titik-titiknya berapa? Titik A ada 2, titik B ada 2, titik C ada 2. Ya. Semua titik punya derajat 2. Maka kita sebut dia adalah graf 2 reguler. Ya. Ini graf 2 reguler. Contoh lain. Saya punya graf seperti ini. Anggaplah ini graf K. Ya.
Dia reguler atau enggak? Reguler. Reguler. Nah, berapa reguler? 3. Oke, ini adalah graf 3 reguler, betul. Kenapa? Kenapa dia reguler ya? Karena derajat-derajatnya kita cek aja. Oh, ini derajatnya 3, ini 3, ini 3, ini 3. Gitu. Sama semua, 3 semua, maka dia 3 reguler. Ya, sip. Contoh lain. Ini, ya udah ditulis. Nah, ini graf Peterson. Ada bentuk baru lagi nih graf Peterson. Tadi kan ngelihat 3 bentuk di isomorf ya. Nah, ini ada satu bentuk baru lagi nih di graf Peterson. Nah, dia graf reguler nggak? Ada 10 titik, tiap titiknya terhubung dengan 3 titik lain kan? Nah, berarti dia 3 reguler. Ya. Gampang ngeceknya. Oke, sip. Di dalam graf reguler ada teorema. Kenapa? Untuk setiap graf yang K-reguler yang punya n buah titik, ya, maka kita bisa hitung banyaknya sisi pada graf tersebut dengan formula ini. Apa? Banyaknya sisi adalah n kali K bagi 2. Kenapa? Ya, sebenarnya ini kita ngambil dari teorema yang sebelumnya, ya, terkait dengan jumlah dari derajat semua titik pada graf, ya, itu adalah 2 kali ukuran grafnya. Kita ngambil dari sini. Gimana? Yang di sebelah kiri, kita tahu, karena dia graf K reguler, derajatnya berapa? Derajatnya adalah K. Ya. Ini K. Jadi sigma K untuk V, elemen V. Ada berapa V-nya? Ada N buah titik, maka ini N kali K. Ya. N kali K adalah 2 kardinalitas E. Maka kardinalitas E-nya adalah N kali K bagi 2. Ya, kita dapat yang ini. Kita ngambil dari situ. Atau logikanya ya, karena dia graf reguler, berarti kan sama, total derajatnya itu 2 kali banyak sisinya, ya total derajatnya itu adalah N kali K, maka banyak sisinya adalah N kali K per 2. Ya. Ini teoremanya. Graf reguler banyak kepakai juga, ya. Banyak kasus yang kita akan manfaatin properti regularitas ini, ya, terutama untuk bentuk-bentuk yang ideal, kayak jaringan gimana supaya adil nih untuk semua komputernya gitu. Berarti kan komputer tersebut harus terhubung dengan sejumlah komputer lain yang sama, dengan ya teoritis sih, tapi itu bisa memenuhi memenuhi hal-hal tertentu nanti, ya. Oke. Nah, terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah graf bipartit. Apa itu graf bipartit? Graf bipartit itu adalah sebuah graf yang himpunan titiknya bisa kita bagi jadi 2 kelompok, 2 partisi, ya, di mana tiap-tiap partisinya tidak ada titik yang bertetangga. Ya, jadi nggak ada sisi yang menghubungkan titik di kelompok yang sama. Ya, itu bipartit. Kenapa namanya bipartit? Ya karena bi itu 2, partit itu ya partisi. Ya, kita bisa bikin jadi 2 partisi di sini. Ya, di sini disebutkan partisinya jadi X sama Y. Ya, secara penamaan sih nggak masalah gitu, mau apa aja. Ya. Nah, contoh, aku kasih contoh graf ini.
Ini graf bipartit bukan? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena itu apa namanya? Subbabnya masih itu sama. Oke, subgrafnya masih ada yang bertetangga di situ ya? Iya. Oke, maksudnya siapa yang jawab barusan? Nggak kelihatan namanya, mohon maaf. Oke, Pak. Oke. Nah, apa namanya, di kalian membayangkannya mungkin, oh dia dibagi dua kayak gini misalnya ya. Nah, ini dibagi dua. Nah, ini himpunan pertama, ini himpunan keduanya. Tapi masih ada yang satu kelompok itu bertetangga gitu. Ya, ini masih ada yang satu kelompok bertetangga, maka dia bukan bipartit gitu. Oke, logikanya apa namanya, arahnya sudah benar, tapi ada satu koreksi. Ya. Apa? Koreksinya adalah karena graf ini bisa kita ubah bentuknya, bisa kita geser-geser titiknya. Ya. Jadi kelompoknya nggak harus yang di satu sisi gini, nggak harus yang kayak gini, gitu. Nggak harus 3/1 juga boleh, ya. Atau 4/0 juga bisa, gitu. Bahkan kita bisa bikin kelompoknya seperti ini. Kok gitu, Pak? Iya. Jadi graf yang ini, graf merah ini, kita ubah bentuknya jadi graf yang biru. Kebayang nggak? Ini sama ini sama kan? Ya. Yang titik ini kita pindahin ke sini. Ya, yang ini tetap, yang titik ini tetap, yang titik ini kita pindahin ke sini. Jadi kayak yang bagian bawahnya kita twist, kita apa namanya putar. Nanti kita akan dapat graf yang biru. Ya. Nah, kalau graf yang biru ini dia bipartit atau enggak? Bipartit. Kenapa bipartit? Ya kalau kita bagi kiri sama kanan, kan yang kiri nggak ada bertetangga, yang kanan juga nggak ada bertetangga. Kalau dia mau bertetangga, dia akan nyebrang, ya kan, ke apa namanya, kelompok yang lain, gitu. Ya, ini bipartit. Maka yang merah juga bipartit sebenarnya, karena itu graf yang sama. Ya, jadi jangan cuma ngelihat bentuk awalnya doang. Kita coba modifikasi, bener nggak bisa diubah jadi bipartit di situ. Ya. Representasinya apa? Ya banyak hal di dunia ini yang dia dua kelompok, ya, dan relasinya antara dua kelompok itu. Contoh apa? Contoh pernikahan. Ya, pernikahan itu perempuan sama laki-laki, ya kan? Kalau kita punya apa namanya graf yang isinya adalah masyarakat di kota tertentu, gitu kan, tiap-tiap titik melambangkan namanya si orang tersebut, maka kita bisa lihat relasi pernikahan di apa namanya di masyarakat itu, gitu. Nah itu bipartit. Oh bisa aja si A nikah 2 kali 3 kali gitu, ya habis cerai mungkin ditinggal mati atau apa gitu ya. Nah, tapi dia nikahnya pasti sama lawan jenis gitu kan, kita bisa kelompokin yang kiri jadi laki-laki, yang kanan jadi perempuan gitu, atau sebaliknya yang kiri perempuan, yang kanan laki-laki. Ya, tapi pasti bipartit. Kalau ada pernikahan sama jenis gimana, Pak? Ya itu nggak masuk ke dalam pernikahan, ya. Karena dalam Islam kan yang namanya pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Dia bipartit. Ya. Kelompok pertamanya itu adalah tadi laki-laki, kelompok keduanya perempuan. Atau misalnya apa namanya, grafnya mewakili entitas di kebun binatang. Ya. Di kebun binatang itu ada hewan, ada manusia. Ya. Hewannya ada macam-macam, manusianya juga ada banyak, dan dia bertugas untuk menjaga hewan-hewan tersebut, gitu. Penjaga kebunnya lah. Ya. Nah itu juga bisa jadi bipartit kalau relasinya adalah relasi A
menjaga si B. Jadi, oh Pak Ujang gitu, misalnya disuruh jagain macan sama jerapah. Ya, Pak Ujang disuruh jagain macan sama jerapah. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, satu orang bisa jadi disuruh jagain 2, 3, 4 atau lebih hewan. Gitu. Nah, tapi yang jelas dia pasti akan bisa kita belah jadi 2 kelompok. Kelompok pertamanya adalah kelompok penjaganya, kelompok keduanya adalah kelompok hewan-hewannya. Gitu. Kan nggak mungkin satu hewan yang disuruh ngejaga hewan yang lainnya gitu kan. Nah, Oke, macan jagain kambing gitu, ntar dimakan, gitu kan. Nah, atau manusia disuruh jagain manusia lainnya gitu ya, buat apa? Gitu. Dia di kebun binatang itu udah ada tugasnya masing-masing. Makanya dia jadi bipartit. Gitu. Ya. Nanti kita akan lihat properti bipartit ini ke beberapa graf yang lain. Tadi untuk menentukan apakah dia bipartit atau enggak, itu kita bisa cek secara visual kayak tadi. Atau kalau mau sistematis, maka kita bisa tuliskan. Ya, gimana nulisinnya? Kita ambil salah satu titik. Ya, ini misalnya kita pakai graf yang merah ini ya. Nah, kita ambil, anggaplah titiknya A, B, C, D. Kita ambil salah satu titik, kita taruh di kelompok pertama. Ya. Oke, titik A ada di kelompok yang kiri. Nah, yang bertetangga dengan titik A, ya, yang bertetangga dengan titik tersebut, kita taruh di seberangnya. Karena kita mau menjaga supaya dia tidak ada yang bertetangga di satu kelompok yang sama kan. Oke, yang bertetangga dengan A apa aja? B dan D. B dan D, kita taruh di sini. Dia bertetangga. Oke. Terus kita lanjutkan ke titik selanjutnya yang udah ada. B. B ada di kanan. Yang bertetangga dengan B, kita taruh di seberangnya. Yang bertetangga dengan B apa aja? A, D. A-nya udah ada, C-nya belum. Kita tulis C di sini. Lanjut lagi sampai semua titik selesai diproses. Kalau misalnya sudah diproses, ternyata dia bisa kepisah jadi 2, dia bipartit. Kalau ternyata enggak, maka dia tidak bipartit. Ya. Hasil akhirnya kan seperti ini. Ya. Dia bipartit. Contohnya enggak bipartit gimana? Ya, aku pakai ini aja dulu ya. Pakai whiteboard. Aku kasih grafnya 5 titik. A, B, C, D. Kayak gini. Graf ini akan kita coba. Sorry. Gimana? Ya kita ambil satu titik dulu. Mau titik mana? Bebas. Mau A dulu, mau B dulu, mau C dulu, nggak masalah. Ya, anggaplah kita ambil C dulu. Ya. C kita taruh di sebelah kiri. Ya. Yang bertetangga dengan C siapa aja? A sama D. A sama D kita taruh di kanan. Ya. C bertetangga dengan A dan D. Oke. A bertetangga dengan B dan C. C-nya udah ada, B-nya belum. B-nya kita taruh di kiri. Gitu. D. Penandainya gimana ya? Oh, ini udah diproses, ini udah diproses gitu aja deh. Ya. D-nya. D bertetangga dengan C, B, dan E. Ya. C-nya udah ada, B-nya ada, E-nya berarti ada di kiri. Gitu kan? Karena dia bertetangga dengan D. Oke, ini udah. B bertetangga dengan A, D, dan E. A, D udah, E. Nah, nggak bisa, E-nya udah ada dan ada di kiri. Ya. Oke, jangan-jangan E-nya di kanan. Kalau E-nya di kanan,
maka dia akan sekarang D sama E yang nyangkut gitu. Nah, kalau kayak gini yang ketemu, maka dia tidak bipartit. Ya. Formasinya mau kita bentuk kayak apapun, tetap ada yang bertetangga di satu kelompok. Itu dia tidak bipartit. Ya. Ada banyak yang kayak gini. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Yap. maksudnya itu yang bertetangga gimana maksudnya, Pak? Bertetangga itu ada sisi yang menghubungkan kedua titik secara langsung. Ini D sama E kan bertetangga karena ada sisi ini yang nyambungin D sama E. Ya kan? B sama E juga sama. Ada sisi yang menghubungkan B sama E secara langsung. Itu bertetangga. Iya, Pak. Gitu. Atau nanti kalau misalnya lupa, bisa lihat lagi di slide-nya, itu ada definisi bertetangga itu seperti apa. Ya. Kan matriks kebertetanggaan juga tadi kan bikinnya seperti itu kan. A bertetangga dengan apa aja, dengan B, dengan C. Berarti di baris A, ya, kolom B dan kolom C itu nilainya 1, dan kolom lain nilainya 0. Gitu. Nah, itu bertetangga itu seperti itu. Nah, dia ada relasi antara kedua titik yang kita maksud. Itu bertetangga. Oke. Nah, ya. Graf bipartit lengkap. Graf bipartit lengkap itu apa? Kalau misalnya grafnya graf bipartit dan semua titik di kelompok pertama itu terhubung dengan semua titik di kelompok kedua. Bertetangga dengan semua titik di kelompok kedua. Itu graf bipartit lengkap. Nanti kita bisa notasikan KMN.